Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil alam, allamal insana ma lam ya'lam, allamahu bil qalam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ashabihil kiram, salatan wa tasliman ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita mengawali pertemuan yang sangat mulia ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan sehat walafiat, khususnya Abah Haji Fadlan sekeluarga senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan, anak cucunya semuanya sehat panjang umur, diberikan istiqomah, dan untuk para panjenengan semuanya yang hadir dan yang akan hadir, ya, yang akan hadir ke majelis ini kita doakan yang masih dalam perjalanan, semoga diberikan keselamatan dan kemudahan, dijauhkan dari bala musibah. Dan yang berikutnya, apa-apa yang menjadi cita-cita sekeluarga, cita-cita anaknya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan dan dikabulkan. Al-Fatihah. Yang berikutnya kita doakan saudara kita yang ada di Palestina, ya. Kita agak tega melihat pembantaian yang terus menerus dan berbagai macam penindasan. Dan keadaannya umat Islam tidak semakin nolong, dan tidak semakin membela karena tidak punya kekuatan, ya. Maka dari itu satu-satunya kepedulian kita dengan doa. Ini satu-satunya yang masih kita miliki di Indonesia. Kalau saya disuruh berangkat ya gak berani juga. Berangkat ke sana juga gak berani, gak punya modal juga. Ya, kita berdoa. Saya tiap hari itu berdoa lebih 3 kali, khususnya subuh. Kalau pas Jumatan itu doa saya ekstrim, ya, untuk mereka yang menindas itu. Karena saya tadi pagi itu diperlihatkan videonya video yang terbaru langsung dikirim dari Palestina oleh orang Palestina sendiri melalui handphonenya teman saya. Jadi saya tidak nggak tega, nggak bisa lihat saya, nggak kuat. Anak-anak bayi khususnya, anak kecil. Kita tidak kuat melihat, maka kita doakan semoga Allah memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan, kekuatan kepada umat Islam di seluruh dunia, khususnya Palestina. Dan ada jalan yang mungkin ya, menurut saya
Kan orang nggak ngerti apa-apa dalam bab ini. Ya. Mungkin andaikan ada 5 negara aja yang seperti Iran. Tapi Iran ini lagi diam karena mungkin masih menyusun kekuatan atau apa begitu. Ini kan perangnya perang darat ya, bukan perang nuklir kan. Maka bukan perang rudal. Maka andaikan ada 5 negara aja yang seperti Iran, mungkin Palestina aja sampai seperti itu. Ini sangat parah sudah. Ada di tingkat yang sangat parah. Sudah lebih 600.000 manusia, anak-anak dan seterusnya. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini saya akan membaca 2 kitab. Yang pertama kitab Al-Hikam syarahnya Syekh Syarnubi. Yang kedua kitab Majmu' Syarah Sahih Muslim karyanya Imam Nawawi. Tema yang pertama yang saya bahas adalah tentang mengapa Allah membuat engkau susah. Jadi kenapa kita ini oleh Allah walaupun punya uang kadang diberi, ya tetap aja diberi susah. Dan kenapa Allah itu membuat kita walaupun dalam keadaan tidak punya, kita diberi bahagia. Kadang nggak punya tapi tetap bahagia. Yang punya malah tambah susah. Atau juga ya punya ya juga bahagia, tapi kadang-kadang tiba-tiba susah, tiba ada begini dan seterusnya. Nah ini kalau menurut pendekatan ilmu yang ada di dalam kitab ini, kita akan lebih menyikapi dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita akan membahas tentang tentang sholat sholat fardu. Ini sebagian terjadi ini. Orang sholat fardu setelah salam nggak wirid langsung sholat sunnah. Pernah apa jenengan lihat? Nah, pernah itu. Pernah itu mungkin ini orang yang lagi sholat dia musafir atau tidak musafir, ya. Dia ada di kampungnya, sholat fardu setelah salam langsung disambung dengan sholat ba'diyah. Maksudnya disambung itu setelah salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak ada jeda, ya. Itu hukumnya gimana? Nah ini ada pertanyaan yang ingin saya jawab, ya. Menyambung sholat fardu langsung dengan ba'diyah. Ini hukumnya adalah keterangan di hadis Sahih Muslim dan syarahnya Imam Nawawi. Hukumnya masuk dalam kategori yang diperselisihkan ulama. Ya. Detailnya ini saya baca. Saya habis membaca Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ngambil Bismillahirrahmanirrahim. Matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Kalau di Al-Qur'an Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi bertakwa itu ya memang butuh sungguh-sungguh. Idealnya begitu. Ya. Kalau ada orang bertakwa setengah-setengah, itu ya berarti belum sebenarnya bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran 102. Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Al-Ayah Surat Al-Imran ayat 102 yang menjelaskan tentang perintah bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, tidak separuh-separuh. Ya, ada orang yang mungkin bertakwa mulai dari kepala sampai pundaknya, ya, ke bawahnya enggak bertakwa. Ya, misalnya ya mungkin sebagian, enggak banyak. Di atasnya hubungan tapi di bawahnya bagiannya kurang pas, ya. Kan ada itu bertakwa sampai di kudungi tok gitu ya. Tapi lumayan lah kudungnya sih bertakwa. Orang sih wis gak bertakwa belas, ya. Lumayan, enggak usah diseneni ditungakno, ya. Ditungakno muka-muka dan api kabeh begitu. Tapi dunia itu oleh Allah memang diciptakan dengan ketidaksempurnaan. Ya, kita yang mempunyai semangat berjihad, berdakwah, jangan pernah menganggap dunia ini tempat kesempurnaan. Di mana ada kebaikan pasti ada penyeimbang keburukan. Bukan berarti kita ridho kepada keburukan. Ya, bukan berarti kita ridho kepada keburukan. Tidak ada maksud itu, tidak. Artinya kalau kita melihat keburukan kita tidak ridho, tetapi juga jangan marah, begitu. Artinya jangan marah itu bukan berarti loh kok dibiarkan, bukan begitu juga. Biar kita ini tetap melakukan dakwah amar ma'ruf, mengajak kebaikan dan menumpas sesuatu yang buruk atau kemungkaran itu dengan proporsional, balance, dan tidak sampai menimbulkan masalah. Begitu maksudnya. Ya. Misalnya begini. Ini salah satu contoh ini. Salah satu contoh. Mestinya atau seharusnya atau idealnya dengan banyaknya masjid, ya, dengan banyaknya masjid dan bertambahnya jumlah umat Islam misalnya, mestinya keburukan semakin sedikit. Mestinya, idealnya, tapi yang enggak juga, ya. Tetap ada aja. Idealnya orang yang rumahnya di dekat masjid itu rajin berjamaah ke masjid. Nah, ternyata enggak juga, gitu ya. Kenapa? Ya memang oleh Allah hidayah diberikan kepada seseorang sesuai dengan masyiahnya Allah. Ya. Jadi Allah memberikan masyiah, memberikan hidayah sesuai dengan masyiah, kehendaknya. Kehendaknya Allah kadang memberi hidayah kepada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Ya. Roti bos. Ini di kanan kirinya kan umat Islam banyak. Tapi yang ngaji dari Kebonsari, dari selatannya pabrik gula, ya, yang rumahnya dempet-dempet dengan sawah, ya, ada yang dari Tajinan, ada yang dari mana itu, terus macam-macam, ya. Itu namanya hidayah berdasarkan masyiahnya Allah. Idealnya kan yang ngaji orang-orang dekat sini yang banyak, justru orang luar yang banyak, gitu kan? Ya sudah, alhamdulillah. Ini namanya ini adalah ngajak kebaikan, begitu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, mohon maaf yang datang agak terlambat ini, tetap semangat, ya.
Kenapa kok begitu? Kalau tidak langsung dimulai, ini isyaknya hari ini, isyaknya Jawa Timur itu semakin malam. Nah kalau saya memulai malam-malam, pulangnya tambah malam. Kak Sakno tadi dengan ke saya, misalnya saya nunggu yang baru datang misalnya. Ini misalnya Abah Jauhari, ini jauh, Ajinan, Jatisari. Rumahnya mbak mertua saya itu di Jatisari. Abah Jauhari, mbah mertua saya itu di Jatisari, mbah. Di Jatisari dekatnya MI Al-Fatah itu. Ada MI di situ, Al-Fatah itu lah. Ya. Nih kita melanjutkan tentang nopo? Tentang kalau bertakwa itu tidak separuh. Iya. Kalau beli barang boleh separuh. Ya. Beli apa misalnya semen nggak bisa satu bal, ya beli 30 kilo masih bisa. Ya. Nah idealnya bertakwa itu total. Ya. Ini di surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya wahai orang yang beriman, jika kalian bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Begitu. Salatnya bertakwa. Maka pekerjaannya pun juga harus apa? Ya harus bertakwa. Kalau sholatnya bertakwa, tapi kalau sudah di pasar gak bertakwa. Iya. Kalau di masjid bertakwa, tapi kalau sudah di gedung DPR buat tanda tangan. Iya. Iya, buat tanda tangan. Tanda dia nggak hadir tapi ditulis tanda tangannya hadir. Gitu. Iya. Ini kan untuk ngambil transport itu. Ya ada tanda tangannya, tanda tangan. Jadi tanda tangan dibayar. Tanda tangan siapa? Tanda tangannya pejabat. Iya. Tanda tangannya Pak Camat dibayar. Satu tanda tangan. Tapi kalau Mas Irul tanda tangan, Kak Bayu. Iya. Enggak Bayu tanda tangan. Maka tanda tangan itu tergantung siapa yang tanda. Pak Mudai tanda tangan, muasio tanda tangan ping 100 dijajar-jajari jalan gak orang sing gelem. Iya. Iya. Gitu. Nah, ini kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, surah Ali Imran 102. Apabila kalian bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang serius. Wala tamutunna, ingat terakhir ini penting ini. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan itu minimal sudah Islam. Itu minimal. Loh, terus idealnya Ustaz? Idealnya itu ya selain Islam dia itu ahli perjuangan. Nah, ahli perjuangan. Kenapa orang ahli berjuang itu surganya beda dengan orang yang Islam biasa? Lalu yang berikutnya apa? Ahli pengajian. Nah, kayak panjenengan ini, akan ahli pengajian panjenengan ini. Insya Allah lah, saya yakin lah. Kayak Pak Muda ini ahli pengajian nih. Kasihan kalau nggak disebut ahli pengajian ini. Iya. Semoga Pak Muda ini diberi sehat terus. Abah Johari diberi sehat. Wabil khusus Abah Haji Fadlan sekeluarga. Karena ini pengajian atas kecintaannya Abah Haji Fadlan pada tempat ngaji ini agar senantiasa menjadi tempat amar ma'ruf nahi munkar, mengajak sesuatu kebaikan dan menekan angka kemungkaran, setidaknya bagi kita yang ngaji. Nah, gitu ya, setidak-tidaknya gitu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ideal lagi jadi ahli pengajian.
Yang ideal berikutnya adalah selain menjadi orang ahli pengajian, ya kita menjadi orang yang mampu berbuat untuk orang lain. Apapun yang bisa dilakukan, itu. Apapun yang bisa dilakukan. Insya Allah kalau bisa melakukan seperti Pak Haji ini kan keren. Ada tempat pengajian, setelah pengajian ada makan-makan. Kalau ada kerupuk, ya digawani kerupuk mulai ini. Iya. Syukur-syukur yang lain-lain gitu ya. Gitu ya. Kita lanjut. Kalau menurut surah Ali Imran ayat 102, takwa yang diperintahkan adalah takwa yang bersungguh-sungguh. Lah di Al-Hikam diterangkan kalimat begini. Kalimat yang berhubungan dengan takwa ini, matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Ini hikmah yang ke-79. Matlabul arifin minallah as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Apa terjemahannya Ustaz? Ini kita terjemahkan dengan syarah niki. Anna matlabal arifin min rabbihim a'la min matlabi ghairihim sawa'un kanu ibadan aw zuhadan. Fa inna matlabal arifin innama huwa as-sidqu ayil ikhlas fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah faqat min ghairi mura'ati hazdin wala baqa'in ma'a nafsin. Wa amma man adahum falam yufariqu al-hudud wal aghrad fi maqalibihim wa syattanu baina man himmatuhu al-hur wal qusur wa baina man himmatuhu raf'us sutur wa dawamul hudur. Napa niku maksudnya? Jadi gini Bapak Ibu, kalau orang ahli makrifat kepada Allah, hatinya sudah terlalu kenal kepada Allah. Iya. Ketika beribadah kepada Allah, ketika menjalani kehidupan di dunia ini, itu betul-betul rasa ikhlas dan tulus, qanaah, nerima kepada apa-apa yang diperintahkan Allah dan apa-apa yang menjadi keputusan Allah. Itu namanya as-sidqu fil ubudiyah. Jadi benar-benar penyembahannya kepada Allah itu, penghambaannya kepada Allah itu lahir dan batin. Menyembah kepada Allah itu tanpa kepentingan. Karena ada orang yang menyembah kepada Allah itu ada dilingkari kepentingan. Dan ini sulit dibaca kepentingan itu kalau kita tidak mendapatkan pencerahan ilmunya kepentingan. Ya, ini contoh kepentingan. Ini anggap saja saya contohnya wis. Kalau Pak Mudai gak layak dibuat contoh misalnya ya. Gak pas dibuat contoh, Pak Huda juga pas. Misalnya saya, naudzubillah min dzalik niki. Misalnya saya kalau sudah waktunya ngaji ke Roti Bos, iya. Jadwalnya kan jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Tapi kalau sudah waktunya ngaji di Roti Bos, 6:30 sudah datang. 1 jam sebelum jamaahnya ada. Bagus itu, bagus. Saya nggak mengatakan tidak bagus, itu bagus. Tapi kalau menurut orang ilmu tazkiyah, ilmu tazkiyah, kalau istilahnya orang-orang di TV itu, tapi istilahnya kitabnya Ibnu Athaillah, kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu istilah orang ahli tasawuf. Lah datang kondisi aniki ono apa? Gitu. Mungkin kepingin disuguhi roti dhisik. Iya. Itu namanya melakukan kegiatan ubudiyah, di dalamnya ada kepentingan.
bukan Allah, roti. Ya. Anu kalau kita kondisi ini soalnya kok pasti dikai roti disikan. Gitu. Itu contohnya, misalnya saya tak buat contoh. Kalau diundang waktunya ngaji di roti bos 1 jam, diundang jam 9 pagi, tekone itu jam 7. Tapi kalau yang undang Pak Udin, iya diundang jam 9, teko jam 11. Itu berarti dia bukan sidqul ubudiyah, bukan orang ahli makrifat dia. Kenapa membedakan roti bos dengan Pak Udin? Tidak boleh itu. Makanya saya berusaha. Ya kalau di roti bos datangnya jam sekian, semampu saya datang sekian. Kalau saya nggak kuat ya saya libur. Kalau saya kegiatan keluar saya minta maaf dan seterusnya. Berusaha mencari sidqul ubudiyah, kejujuran menjadi hamba Allah. Begitu. Tidak menjadi hamba kepentingan. Tidak menjadi hamba kepentingan. Wah ini bab repot sekarang ini kepentingan ini. Kepentingan sekarang ini, waduh, masuk ke dalam sendi-sendi agama juga. Tapi kita tak perlu menuduh orang perseorang, tidak perlu. Ya cukup untuk kita jangan sampai ketika ingin menjadi hamba Allah yang al-arifin, ahli ma'rifat, di dalam hatinya nihil kepentingan. Nihil kepentingan. Begitu. Orang yang makrifat kepada Allah, ikhlasnya tinggi, gak memikirkan tentang kepentingan sampai di dalam dirinya. Di dalam dirinya itu tidak ada hadzun, tidak ada bagian-bagian yang ingin diperoleh untuk dirinya, kecuali hanya Allah. Ya. Dan selain itu, mereka itu orang-orang yang senantiasa di dalam kehidupannya Allah itu hadir terus. Mau begini takut Allah, mau begitu takut Allah. Ini katanya Allah, kalau kelihatan apa? Ini kan Allah tahu kepada saya. Mau punya perasaan buruk saja ke orang, itu takut. Jadi pikirannya mau punya pikiran buruk ke orang, dia takut. Kenapa? Allah tahu isi hati dan pikiran kita. Misal ngapunten, misalnya contohnya saya mbatin ke Pak Abah Jauhari, mbatin elek. Koyok Abah Jauhari ini koyok koyok duwe pelet koyok misalnya. Misalnya ini, mau punya pikiran jelek aja gak berani orang ahli makrifat ini. Kenapa? Hadir ilmunya Allah di dalam dirinya. Kenapa? Allah itu mengetahui perkara yang maujud dan makdum. Ngapunten Mas Irul, tidak tolong Mas Irul. Ini gak nyambung-nyambung wifi-nya. Kenapa? Apa ganti? Oh kredit, oh ya gak usah wis. Yang ini saya pakai data sendiri. Tuku sekitar 1 juta. Buatan. Nah, ngapunten ya. Tadi juga begini kok. Tapi ini saya ganti wifi. Ini tak coba. Misalnya TikToknya lagi rame juga. Aduh kok gak bisa juga ini. Kondisi buruk katanya. Iya. Kok melok buruk-buruk juga HP saya ini ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan tak beritahu. Ngaji al-hikam ini ngaji hati loh ya. Bukan ngaji dohir loh ya. Ngaji hati. Saya tanya ke panjenengan, Allah tahu nggak kalau saya misalnya punya pikiran buruk ke panjenengan? Pikiran bukan hati, pikiran dulu aja. Saya punya pikiran buruk ke Pak Suni, Suudon misalnya. Kalau Pak Suni kok ini? Nah, misalnya, Allah tahu nggak? Tahu.
Orang yang ahli makrifat, dia mengerti ilmunya Allah itu meliputi segala apa saja yang maujud, baik wujudnya kelihatan mata atau gak kelihatan mata, dan yang makdum, yang belum terjadi, yang akan dijadikan atau selamanya gak dijadikan, itu Allah tahu. Lah orang yang ahli makrifat, dia malu kepada Allah. Duh, aku kok duwe pikiran elek yo. Gitu. Itu contohnya orang ahli makrifat. Duh, ya Allah, sepurane. Akhirnya dia diam-diam itu masih ambil longgo-longgo. Walaupun dia sambil duduk-duduk, dia istighfar terus. Kenapa? Dia koreksi terus hati ambil pikirannya. Duh, ya Allah, aku kok duwe pikiran elek yo. Duh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu Allah, Allah, Allah terus. Begitu. Itu orang ahli makrifat. Selalu hadir Allah di dalam diri. Ini bab hati nih. Bab-bab yang keren ini. Kalau panjenengan sampai bisa kontrol diri, ya harus jelas ini. Kontrol diri, roknya harus bergetar 10 kali ini ya. Kalau panjenengan bu, ibu-ibu kaya kesing turu iki ya. Boten nggih. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu punya kontrol diri yang kuat dan sensitif kontrolnya, pikiran elek langsung duh, ya Allah, aku kok punya pikiran elek, astagfirullah gitu. Wah, hebat panjenengan. Kamu dai, ya, pikirannya keluar sedikit, ya Allah, saya kok punya pikiran begini ya. Ya Allah, gitu. Berarti panjenengan sudah mulai masuk pendaftaran wali Allah. Gitu. Kenapa? Hatinya sudah betul-betul bisa dikontrol oleh diri sendiri. Nah, berarti ngaji al-hikamnya sudah mulai masuk. Nah, orang yang ahli makrifat itu tujuan hidupnya, segala aktivitasnya itu sidqul ubudiyah, kejujuran di dalam penghambaan diri kepada Allah. Allah senantiasa hadir dalam dirinya. Oh, coba kalau misalnya orang Indonesia ini gak banyak-banyak, 40% aja dari jumlah yang ada itu, semuanya sidqul ubudiyah, jujur menjadi hambanya Allah. Apik wis. Ya, apik. Sejahtera wis. Sudah tidak begitu banyak koruptor wis. Iya. Insya Allah wis. Tapi ternyata semakin ada KPK, ya semakin akeh korupsi. Iya. Saya tadi malam ditanya oleh salah satu jamaah saya itu di Sekedung Kandang itu. WA sampai jam 10 malam. Gimana Ustaz caranya memperbaiki keadaan negara? Saya bilang, sampean tadi DPR, aku wis tuwek Ustaz gak duit mana, ya wis menengok, kata saya. Lek gak tadi DPR, gak tadi pejabat, kita mau amar makruf, ya wis diguyu-guyu semut. Iya dong, diguyu-guyu semut. Ya. Kenapa? Nggak punya kekuasaan. Waduh Ustaz, kalau jadi kekuasaan jangan-jangan ikut tenggelam juga. Ya makanya gitu saya. Ya wis, yang paling selamat adalah bukan tak selamat. Iya, yang paling selamat adalah jaga diri dan keluarga. Yes, itu yes. Selebihnya nanti ikut-ikut memperbaiki orang lain. Gitu. Termasuk seperti Pak Haji Fadlan ini bagus lah, nggak nyalon DPR. Iya. Lagi pula kalau nyalon sopo sing kate milih, paling Jamaah Al-Falah.
Ya, mungkin kalau calon kades mungkin lah ya. Kades sebelah ini ya. Mungkin itu mungkin bisa ada harapan ya. Ada harapan. Tapi kalau dapil sukun misalnya, entek ikut sak roti ini sak. Iya, apa jenis? Khawatir saya ya. Begitu gitu. Jadi orang yang ahli makrifat, yang hatinya dekat kepada Allah, yang selalu menghadirkan Allah di dalam hati, pikiran, perasaan, dia jujur di dalam menjadi hambanya Allah. Jangankan berbuat keburukan, punya pikiran buruk saja langsung istighfar. Tuh, saya kok punya pikiran buruk ya, gitu. Oke. Monggo semoga panjenengan dan saya khususnya sekeluarga diberikan sidqul ubudiyah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga panjenengan senantiasa diberikan maunah ya. Diberikan apa lagi? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk istiqomah. Di antaranya adalah istiqomah ngaji. Maka katanya Imam Ibnu Athaillah ini matlabul arifin sidqul ubudiyah minallahi as-sidqu fil ubudiyah. Puncak permohonan dan keinginannya orang yang ahli marifat itu adalah kejujuran di dalam penghambaan diri kepada Allah, wal qiyam bi huquqir rububiyah, dan melaksanakan hak-hak ketuhanannya Allah. Ya amin sewu ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu berarti sidqul ubudiyah dan al-qiyam bi huquqir rububiyah. Itu misalnya kalau datang, ini kan berkali-kali saya buat contoh ini. Kalau datang kondangan mantenan, itu pakaiannya kan bagus-bagus. Nggih. Benges sing 600.000 digawe. Nggih. Bedak itu bedaknya Manohara karena mau datang mantenan. Iya. Tapi kalau mau sholat ternyata bedaknya bedak FIFA. Tidak bedak murahan misalnya. Parfumnya atau maksudnya pakaian yang biasa-biasa. Itu namanya belum sepenuhnya apa? As-sidqu fil ubudiyah, dan belum sepenuhnya apa? Al-qiyam bi huquqir rububiyah. Ya kalau untuk selainnya Allah bisa mahal, ya berarti untuk Allah butuh mahal juga. Gitu. Itu namanya as-sidqu fil ubudiyah wal qiyam bi huquqir rububiyah. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wajahidu. Allah memerintah kita untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhnya itu tidak hanya dalam bentuk fisik, tidak. Tapi Allah memerintahkan wajahidu bi amwalikum. Allah memerintahkan juga dengan bi amwalikum. Jadi di surah Al-Anfal ayat 72. Iya. Ya Bapak Ibu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjihadlah dengan harta-harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa kalian, fisabilillah, untuk kepentingan, untuk hal-hal yang terkait dengan agama Allah atau perintah Allah. Ya. Ini berat, Pak Ustadz, berat. Orang yang berjuang di jalan Allah itu berat. Membuat tempat seperti ini, kegiatan seperti ini, wah itu kalau bukan karena maunah dari Allah tidak bisa. Tapi kita harus tetap ada usaha. Ya. Termasuk panjenengan Abah Jauhari dari Jatisari. Jatisari mau tangkil? Oh tangkil, lagi Jatisari. Tangkil, dari Tangkil jauh ke sini.
Itu kalau tidak jihad, tidak bersungguh-sungguh, nggak kuat. Apa buktinya? Yang dekat-dekat juga nggak datang soalnya. Bumutom, loh Bumutom itu, di selatan pabrik itu, selatannya pabrik rokok. Saya tahu karena ke rumahnya ada mungkin 4 kali, kalau nggak 5 kali itu. Jauh. Subhanallah. Itu namanya berjihad, bersungguh-sungguh, berusaha. Ya, bi amwalikum wa anfusikum, itu sudah dengan harta dan jiwa itu. Maka Bapak Ibu yang berbahagia dimulakan Allah, kalau kita bisa mengeluarkan uang untuk kepentingan kesenangan kita dengan mahal, maka kita harus berani mengeluarkan uang untuk sesuatu yang Allah perintahkan. Gitu. Keren kan ini kalau panjenengan bisa melakukan. Keren banget. Oke, cukup. Ini al-hikamnya cukup. Sekarang fikihnya. Ya, biar apa? Biar ada variasi. Nggih. Karena ada variasi berarti juga harus ada iklan jahe keraton. Iya. Ngapunten, saya kalau minum jahe itu harus pakai 2 tangan. Kenapa kok begitu? Saya berkali-kali oleh netizen itu ditegur, Pak Ustadz, panjenengan kok minumnya pakai tangan kiri? Ya iyalah, kalau dari situ kelihatannya kiri. Kenapa? Saya pakai kamera depan. Akhirnya tak pegang 2, sudah gak ada yang ngeritik sekarang ya. Iya, jadi 1 gelas dipegang 2. Karena kalau dipegang tangan kiri saya melanggar agama. Maksudnya melanggar itu makruh. Iya. Karena apa? Karena kameranya depan kelihatan kanan, padahal yang sesungguhnya kiri. Maka ini hikmah penting. Jangan mudah mengambil kesimpulan. Tanya dulu, jangan gegabah menyimpulkan. Akhirnya kalau dipegang kanan, dari sono kelihatan kiri. Iya toh? Karena kamera depan. Saya pakai fokus, tak pakai kanan aja, kanan kiri. Ya. Akhirnya orang nggak buruk sangka ke saya gitu loh. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang punya pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan ya. Alhamdulillah, jahenya ini rupanya dibacain doa juga. Iya. Enggak, Pak. Saya tadi itu berangkat dari Sukun. Itu sudah antara bisa bertahan lama dengan tidak itu. Karena mulai jam 3 pagi ini belum tidur sih. Iya, merem-merem ayam itu ya. Merem-merem ayam ya namanya ya. Atau merem-merem itik lah. Iya, kecapean. Sampai ini kayaknya, aduh apa ini guys. Tapi setelah minum jahe kok mau jeng ini ya. Iya, mau ejeng ini saya. Ejeng Bu. Oh biasa. Semangat. Yang punya pertanyaan monggo nanti tanyakan ya. Tanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak yang berbahagia, di dalam sholat fardu panjenengan makruh hukumnya kalau setelah sholat fardu langsung sholat sunnah ba'diyah tanpa wirid, atau tidak pindah geser sedikit, atau tidak omong-omongan dengan orang sebelahnya. Iya, tapi kalau sak masjid pada omong-omongan gak rame gitu ya. Jadi ini hadisnya riwayat Imam Muslim. Nih, hadis riwayat Imam Muslim. Saya buka kitabnya nih. Kitabnya tak buka. Nah, ini. Klik. Nah, Sahih Muslim hadis ke 883. Ini Pak. Nah, ini yang saya merahkan ini di slide.
Annana bismillahirrahmanirrahim. Qala akhbarani haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Ibnu Abi Syaibah itu gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim. Haddatsana Gundar bin an Abi Jurayj. Ya. Qala akhbarani Umar bin Atha. Umar bin Atha menceritakan kepadaku, Ibni Abil Khwar, bahwa ya, Ibnu Jurayj berkata telah mengabarkan kepadaku Umar bin Atha bahwa Nafi' bin Jubair, ya, Nafi' bin Jubair menyuruh Umar bin Atha untuk mendatangi Sa'ib, bertanya an syai'in ra'ahu minhu Muawiyah, yaitu Sa'ib yang dilihat oleh Muawiyah tentang sesuatu perkara yang berhubungan dengan sholat. Akhirnya akhirnya berkata, na'am shallaitu ma'ahu. Katanya siapa? Katanya Sa'ib, ya, saya sholat bersama Muawiyah al-Jum'ata, sholat Jumat, fil Maksurah, di istana. Sholat Jumat di istana, Jumatan di istana. Falamma sallamal imam kuntu fi maqami. Ketika imam salam, saya berdiri. Fasallaitu, lalu aku sholat. Falamma dakhala, ketika saya masuk bertemu Muawiyah lagi, arsala ilayya, dia nyuruh-nyuruh kepada saya, faqala la ta'ud lima fa'alta, jangan kau ulangi apa yang kau lakukan itu, yaitu sholat Jumat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdiri sholat sunnah. Kenapa kok begitu? Ya, katanya Muawiyah, idza shallaital jum'ata fala tasilha bi sholatin. Apabila kamu sholat Jumat, jangan langsung disambung dengan sholat lain alias sholat sunnah. Hatta takallama, sampai kamu ngomong dulu dengan orang lain, au takhruja, atau kamu keluar, pindah tempat dikit. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarona bidzalika. Iya. Ini sholatnya di masjid, maaf, al-Maksurah itu al-hujrah al-mubna fil masjid, ahdatsaha Muawiyah ba'dama darabahu al-Kharijiyu. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu sholat di masjidnya yang di dalamnya ada tempat seperti istana gitu. Di dalam masjid ada tempat khusus yang dibuat oleh Muawiyah. Dan beliau ini membuat tempat itu karena ada kasus pernah ditikam oleh seseorang, sehingga tempat sholatnya itu khusus di Maksurah seperti istana. Di dalam wilayah istananya siapa? Di masjid istananya Muawiyah. Di dalamnya ada tempat khusus kayak kamar tapi seperti istana gitu, untuk keamanannya raja gitu. Katanya Muawiyah, fa inna Rasulullah amarona bidzalika, karena Rasulullah memerintahkannya dan sedemikian, yaitu Allah tushola sholatun bisolatin, jangan menyambung sholat secara langsung, yaitu maksudnya sholat fardu langsung dengan sholat sunnah tanpa dipisah dulu, atau juga sholat sunnah dengan sholat sunnah yang lain, kecuali itu memang sholatnya diniati banyak. Misalnya
mau sholat apa? Mau sholat witir 13 rakaat. Iya, mau sholat witir 13 rakaat. Kok 13 rakaat? 11 rakaat. Maka 2 terakhirnya 2 1 atau 3 langsung. Walaupun tidak dipisah langsung tidak masalah. Begitu. Atau geser sedikit atau ada wirid sebentar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu. Nah, katanya Nabi, jangan disambung satu sholat dengan sholat yang lain secara langsung. Hatta natakallama, sampai kita ngomong atau keluar sedikit atau pindah tempat sedikit. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, pelajaran pentingnya adalah sholat satu dengan sholat yang lain, khususnya fardu. Seperti Jumatan misalnya, setelah salam langsung sholat langsung sholat ba'diyah, itu hukumnya makruh Bapak Ibu, kurang apik gitu loh. Sehingga bagaimana Ustaz? Sehingga begini. Nah, ini saya terangkan di syarahnya Imam Nawawi, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Nah, yaitu tentang Nabi memberikan petunjuk agar jangan sampai menyambung sholat dengan antara sholat fardu selesai setelah salam langsung disambung dengan sholat sunnah. Saya buka di beberapa syarah saja wis. Nah ini, wah ini langsung muncul ada di beberapa kitab nih. Nah, panjangnya. Wah, ini ada syarah Imam Nawawi. Nah, Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim. Kemudian ada Ikmalul Muslim. Kita ambil yang paling masyhur mawon keterangannya, alon-alon, serit. Nah ini yang paling masyhur syarahnya Imam Nawawi ini. Fihi dalilun lima qalau ashabuna annan nafila ar-ratiba wa ghairaha. Nah ini Bapak Ibu, berdasarkan hadis yang saya baca tadi dari Sahih Muslim itu, annan nafila ar-ratiba wa ghairaha yustahabbu ayyatahawwala laha an maudi'il faridah ila maudi'in akhar wa afdaluhu at-tahawul ila baitihi wa illa fa maudi'un akhar. Kita lanjut ke sini. Minal masjid aw ghairihi liyuksira mawadi'a sujudihi wa litanfasila suratun nafila an suratil faridah. Wa qawluhu hatta natakallam dalilun ala annal fadla bainahuma yahsulu bil kalam walakin bil intiqal afdal lima dzakarnahu wallahu a'lam. Jadi keterangannya Imam Nawawi bahwa yang lebih utama ketika sholat fardu selesai itu dipisah dulu kalau mau sholat sunnah. Satu, dengan pulang ke rumahnya, itu yang paling utama. Tapi ini gak kuat panjenengan lakukan. Atau pindah geser tempat. Atau yang ketiga menurut para ulama adalah setelah sholat zikir. Gitu. Baik fardu dengan sunnah atau sunnah dengan sunnah. Gitu loh. Sunnah dengan sunnah. Geser dikit-dikit. Apa hikmahnya Ustaz? Hikmahnya adalah di antaranya yang terbesar hikmahnya
Liukassira maudhi'a sujudihi. Liukassira mawadhi'a sujudihi. Agar tempat sujudnya itu banyak. Di sini sujud, sana sujud, situ sujud. Begitu. Menurut sebagian ulama dipindah zikir. Kalau ngomong nanti malah ramai sak masjid. Dipindah atau dipisah dengan zikir. Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Baru takbir nanya Allah. Lah ini dipraktekno di masjid. Masjidnya saudara-saudara kita yang taraweh setiap 2 rakaat berzikir, ada istighfar, ada sholawat dan lain-lain. Ya ini dalilnya hadis Sahih Muslim. Jadi antara sholat sunnah satu dengan yang lain dipisah kalau zikir. Kan tidak mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari tarawih kati nangin apa? Di sak masjid pada ngomong-ngomong gitulah. Ruwet. Hadisnya Sahih Muslim yang berbicara untuk yang menerangkan agar sholat sunnah satu dengan yang lain dipisah. Satu dengan pindah tempat, 2 dengan omong-omongan, 3 atau dengan zikir. Gitu. Paham Pak Uda? Pak Uda kayak turu mulai manggil. Boten dia. Alhamdulillah. Pun cukup sudah 1 jam. Sudah 1 jam gitu. Ya Allah, gak terasa ya. Bu, ada pertanyaan Bu? Ada Pak Ustaz. Monggo. Pak Ustaz untuk memantapkan, mau dijelaskan kalau kita sholat sebelum zuhur 4 rakaat itu gimana? Untuk memantapkan caranya Pak Ustaz. Oh, memantapkan caranya. Sholat sunnah qobliyah sebelum zuhur yang 4 rakaat boleh dilakukan 2 kali. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang paling bagus. Boleh dilakukan langsung 4 rakaat, tapi sebaiknya tidak usah pakai tahiyat awal. Yang paling bagus gak usah lihat-lihat ini menurut saya kisah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Iya. Itu hadisnya, ini Bu hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Kok ketepaan kemarin malam saya baca di pondok. Iya. Man hafazo. Nah, ini hadisnya. Alon-alon gini saya buka gini. Nah, ini man hafazo ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Sahih riwayat Abu Dawud. Barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah sholat zuhur, harramahullahu 'alan nar. Dia diharamkan masuk neraka. Lihat ini. Tapi 4 rakaat yang hanya 5 menit itu buat abot nama boten. Aduh, abot lah. Yang ngelakoni ini jongwarang sekali orang itu. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Orang yang bisa melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sunnah. Lalu setelah sholat zuhur 2 rakaat salam ba'diyah, maka haram tubuhnya masuk neraka. Tentu tidak punya salah-salah yang lain. Ya walaupun zuhur 4 rakaat sebelum sholat zuhur, sebelum sholat zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 4 rakaat, tapi rasan-rasan bendino, ilokno wong bendino, utang gak dibayar, misalnya ya. Iya lah, entek bisa nih utang rakaat gitu ya. Iya. Ini maksudnya panjenengan tidak punya hak adami, tidak punya hakul adami dan punya sholat zuhur
Qobliyah ba'diyahnya 44. Aduh keren. Sudahlah, diharamkan masuk neraka. Kalau diharamkan masuk neraka, berarti diwajibkan masuk surga gitu. Pakai surat Pak. Setiap rakaatnya itu pakai surat apa? Oh boten, enggak usah pakai surat guys. Cukup Fatihah. Cukup Fatihah. Kalau mau surat gak apa-apa, yang penting bukan surat hak milik. Iya. Dan juga bukan BPKB atau STNK. Iya Bu, kalau mau surat pendek mawon Bu nggih. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kausar gitu. Biar enggak lama-lama. Soalnya kalau sholat lama-lama takut panjenengan suwe-suwe. Lama-lama juga panjenengan malah bosen sholatnya. Yang biasa-biasa saja tapi istiqomah. Kenapa? Amal yang biasa-biasa oleh Allah kalau dicintai kalau bisa istiqomah daripada kereng-kereng amalnya tapi cuma berusia 1 minggu setelah itu mandek. Ya. Titik-titik tapi lu mintu. Iya, begitu. Ustaz, ini ada kejanggalan gini Pak Ustaz. Oke, gimana? Kita sholat sebelum duhur 2 rakaat, niatnya sholat 2 rakaat sebelum duhur. Oke. Waktunya kita duduk akhir, terus kita kok langsung berdiri. Lah, kita sadar waktu kita berdiri. Itu lalu kita lanjutkan dengan menambah 2, boleh apa enggak? Oh, maksudnya belum salam ya? Belum, cuman kita masih waktunya duduk, tapi kita kok langsung berdiri. Lalu kita tambah, kita niati lagi dengan menambah 2 rakaat jadi 4 rakaat. Oh iya. Oke, maunya panjenengan tadi 2 rakaat salam gitu. Langsung dilanjutkan lagi, tapi panjenengan jangan diniati takbiratul ihram. Iya. Nggih. Cuman lupa langsung. Iya, berarti jenengan intikal niat. Menurut sebagian ulama, intikal niat itu tidak apa-apa. Menurut sebagian ulama. Boleh berarti. Enggak apa-apa, tapi sebaiknya misalnya panjenengan sudah terlanjur berdiri, nggih, karena lupa, nggih, panjenengan lanjutkan 3. Setelah itu panjenengan salam, tapi sujud sahwi karena kelebihan. Berikutnya sholat lagi 2 rakaat. Biar konsisten dengan niat awal gitu ya. Dan menghindari perbedaan ulama. Perbedaan hukumnya itu loh, biar terhindari. Apa wali? Tanggal Pak Ustaz. Nggih. Misalkan sholat maghrib, Nggih. suami ke masjid. Setelah dari masjid, sholat pagi di rumah, ngimami istrinya. Boleh apa enggak? Oh bagus. Bukan hanya boleh, bagus. Tapi ajak bendino. Engkau ibunya malah gak seneng nang masjid. Iya. Oke. Tapi gak apa-apa, ya. Terima kasih Ustaz. Nggih, hadisnya riwayat Imam Abu Dawud yaitu bersedekah ngimami bersedekah ngimami sholat. Nah, ini udah sering di sini saya terangkan. Tapi ibu mungkin lupa nggih. Nggih. Atau panjenengan jamaah baru, buatan. Habis lebaran Ustaz. Dalam? Jamaah di sini habis lebaran. Oh, pantesan. Sudah berapa SKS ini yang terlewati dengan ini ya? Ini hadisnya riwayat Imam Abi Dawud. Nggih. Jadi ada orang yang sholat sendirian setelah selesai berjamaah. Oleh Nabi ditegur, oleh Nabi dibilangin ke sahabat, para sahabat, yo ada orang yang sholat lagi ngimami gitu. Dan yang hadis yang kedua riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal yang kalau habis sholat berjamaah dengan Nabi, pulangnya masih ngimami orang yang ada di kampungnya. Sholat isya 2 kali. Begitu. Jadi panjenengan datang ke sini sendirian apa dengan suaminya, Bu? Sama suami Ustaz. Oh, sama suaminya. Ya, misalnya suaminya ibu, misalnya sholat di masjid. Lalu setelah pulang, ya biasa panggil apa? Mama apa bed? Bed, mi atau apa? Ya, bed itu bed ya dong. Bed itu panggilan
gengsi lah. Ya misalnya Beb, ayo Beb tak solati, saya sudah sholat gitu. Gak apa-apa itu, maksudnya diimami ya. Nah, saya tak ngimami, ayo sholat, saya sholat lagi, kamu berjamaah. Ya. Itu namanya bersedekah ya. Bagus itu Bu. Bagus. Nggih, apa lagi? Habis ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Amin. Semoga panjenengan semuanya sehat walafiat. Panjang umur barokah. Semoga yang ngaji ini dari Denpasar, Bali ya. Dari Batang, dari Kalimantan, NTT, NTB, ya Jawa Tengah, Jawa Barat, semuanya yang hadir di YouTube, di kanal YouTube Pesantren Indonesia. Semoga semuanya diberikan keberkahan, kesehatan, panjang umur, kabul hajat. Yang belum dapat jodoh segera ketemu jodohnya. Yang belum bekerja Allah berikan pekerjaan yang baik, yang berkah. Ya Allah, tolonglah ya Allah jamaah kami ya Allah. Barokahnya ngaji nih ya Allah. Engkau kabulkan hajatnya dan apa-apa yang baik untuk mereka semua ya Allah. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.